leaders, Leadcast balik lagi nih. Ada yang kangen nggak? BTW, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kalian hari ini puasa nggak? Pokoknya wajib puasa ya, nggak boleh nggak puasa. Di tema kali ini, aku bakal ngebahas tentang perubahan sikap. Oke, kira-kira kalian ada yang tahu nggak kita ngundang siapa di episode hari ini? Coba tebak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita panggil aja deh. Ayo kita panggil Kak Zaka. Ada nggak? Halo Indira. Kayaknya sih udah banyak yang tahu sama Kak Zaka. Lagian banyak banget fansnya, kayaknya dia bisa nanya pasar deh. Mungkin ada yang belum tahu sama Kak Zaka. Kak Zaka bisa perkenalan dulu kali. Oke, aku perkenalan dulu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi perkenalkan aku Abrar Zakai Labi, kalian bisa panggil aku Zaka aja. Nah, jadi aku adalah alumni dari SMP Avicenna Jagakarsa dan baru lulus tahun lalu, tahun 2021. Nah, jadi di sini aku terima kasih udah bisa diundang di Leadcast ya, podcastnya apa nih? Gimana? Leadcast itu kepanjangan dari apa? Leadership Podcast ya? Oh ya aku terima kasih udah bisa diundang di sini. Ya lumayan lah bisa isi podcast di SMP lama aku. Jadi terima kasih. Oke, next bisa lanjut Indira. Oke. Sip, udah pada tahu ya. Oke, daripada lama-lama, jadi kita langsung ke pertanyaannya gimana? Kak Zaka siap? Siap lah. Kalau nggak siap nggak di sini. Oke, pertanyaan pertama nih. Menurut Kak Zaka nih, merubah sikap tuh apa sih? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin aku bakal jawab dengan apa yang telah aku baca dan juga aku lanjutin dengan opini aku sendiri ya. Kalau dari apa yang aku udah baca, perubahan sikap itu pada seseorang mengacu pada perubahan cara berpikir, bertindak, ataupun merasakan sesuatu. Nah, kondisi perubahan sikap ini kita semua pasti akan pernah ngerasain. Karena lagi-lagi aku ulangin yang tadi mengacu pada cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. Nah, kita pasti akan sering merasakan perubahan-perubahan suasana pada pemikiran kita, pada suasana hati kita. Nah, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan suasana yang terjadi terus-menerus itu, maka kita akan merasakan, bahkan sering merasakan perubahan-perubahan tersebut. Nah, contohnya adalah pada saat kita bertambah umur atau bertambah dewasa, itu di situ pasti akan terjadinya perubahan-perubahan suasana hati kita, suasana pikiran kita, karena makin banyak beban yang harus kita pikirkan, makin banyak yang kita rasakan. Nah, dari situ pun akhirnya kita merasakan perubahan. Nah, untuk perubahan itu sendiri bisa kita bawakan kedua tempat ataupun kedua tujuan, yaitu perubahan yang positif ataupun perubahan yang negatif. Nah, bagaimana kita bisa membawa kepada perubahan positif yang tentunya kita semua inginkan? Nah, itu ada di tangan kita. Bagaimana kita ingin memilih pilihan yang baik supaya kita kepada perubahan yang positif, itu semua ada di tangan kita. Nah, oke. Jadi itu jawaban buat pertanyaan pertama. Makasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Indira. Oke, menurut Kak Zaka sih merubah sikap sih itu ya. Kalian ada yang berbeda pendapat, mungkin kalian bisa share pendapat kalian di komen. Terus next pertanyaan ya Kak. Kalau boleh tahu nih, cara merubah sikap diri menjadi lebih baik itu gimana menurut Kak Zaka? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan menurut aku cukup berat juga ya, cara merubah sikap. Sebenarnya kalau untuk cara merubah sikap sendiri ini, aku bakal share apa yang telah aku coba aja gitu ya. Karena belum tentu juga apa yang aku lakuin ini bisa berlaku buat semuanya. Nah, kalau misalnya cara merubah sikap, menurut aku itu adalah yang pertama dengan menanamkan motivasi dan keinginan bahwa kita ingin merubah, dan tentunya berubah itu yang ingin menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya kita adanya dorongan dari kita sendiri dan kemauan dari kita sendiri untuk ingin berubah menjadi lebih baik, maka kita itu bakalan gampang banget deh itu buat meraih atau mencapai perubahan itu. Misalnya kalau misalnya udah ada dorongannya, kita pasti jadi semangat kayak, wah ini aku salah di sini, nah aku harus perbaikin ini. Kalau misalnya aku salah di A, aku harus ngelakuin B, dan seterusnya C, D, E, F, G sampai Z ataupun seterusnya. Nah, selain motivasi dari dalam kita sendiri dan dorongan untuk ingin berubah, kita juga boleh banget kita punya dorongan dari luar. Misalnya kita
kita semua pasti di sini punya idola kan. Siapalah, kita punya idola artis, pejabat, ataupun petinggi-petinggi. Nah, kita pasti akan melihat mereka dan melihat, wah mereka keren. Nah, kita akan menjadikan mereka sebagai contoh kita, dan kita bisa, itu bisa menjadi dorongan tambahan kita sendiri untuk mencoba mengikuti lebih baik, menjadi lebih baik lagi supaya bisa mendekati kepada sifat sikap-sikap mereka. Nah, dan selanjutnya cara merubah sikap itu supaya menjadi lebih baik adalah kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat, yaitu pilihan yang baik, ya maka akan lebih mudah lagi bagi kita untuk bisa merubah sikap kita yang menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin dari aku segitu. Kalau misalnya dari Indira mungkin punya pendapat lain, Indira. Gimana, Indira? Sebab bagaimana nih Kak? Oke. Mungkin kalau disaran dari aku sama mungkin dari Kak Zaka tadi. Kita punya idola. Mungkin kita pengen nih jadi kayak misalkan aku kayak idola nih, mungkin aku pengen nyanyi belum sampai depan tuh gimana? Mungkin aku bisa kayak berubah sikap yang tadinya aku malas-malasan terus jadi kita rajin lagi. Gitu. Udah? Sudah menjawab? Oke, Indira. Bisa dilanjutin mungkin, Indira. Oke. Pertanyaan ketiga, lanjut. Oke. Motivasi untuk merubah diri menjadi lebih baik itu gimana, Kak? Nah, ini pertanyaannya bagus lagi, dan kayaknya udah sempat kita singgung sedikit ya di pertanyaan kedua tadi, tentang motivasi. Nah, kalau motivasi untuk merubah diri kita sendiri, seperti yang aku udah bilang tadi, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Motivasi internal datangnya dari kita sendiri, mendorong supaya agar kita memiliki keinginan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, sementara motivasi eksternal ya seperti tadi, berasal dari luar, entah itu dari lingkungan, dari orang lain, ataupun dari idola kita. Nah, terkait motivasi ini, menurut aku mana sih yang lebih penting? Nah, kalau menurut aku pribadi, motivasi yang paling penting dan harus diduluin adalah motivasi internal kita. Kenapa motivasi internal kita? Ya lagi-lagi, karena kalau misalnya kita nggak ada dorongan untuk berubah, mau ada ribuan orang baik di depan kita pun, kalau misalnya kita nggak ada niatan, nggak ada keinginan untuk bisa berubah menjadi lebih baik, mencontoh mereka, ya kita pun akan sulit untuk merasakan perubahan untuk menuju lebih baik lagi, atau bahkan kita tidak akan berubah sama sekali. Jadi yang pertama kita harus tanamkan motivasi bahwa kita ingin berubah menjadi lebih baik. Kita ingin menjadi diri kita yang lebih baik lagi. We want to be the best version of ourselves gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak menanamkan sifat ini dulu, pemikiran ini dulu, maka kita akan susah buat ngelakuin hal lain. Nah, oke, kalau misalnya kita udah menanamkan motivasi internal di dalam diri kita, barulah kita bisa mendapat dorongan tambahan lagi dari motivasi eksternal, seperti dari idola-idola kita. Nah, tapi kalau misalnya motivasi eksternal, kata aku ya sebagai seorang muslim sendiri, kata aku ya paling pantas kalau misalnya mau merasakan perubahan baik lagi, ya kita melihat ke ya Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu Rasulullah SAW itu sendiri merupakan contoh terbaik bagi kita semua. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah lebih baik, ya kita tinggal ikutin ajaran-ajaran dari dia sendiri. Tapi kita semua di sini pasti selain dari Nabi Muhammad, kita juga punya idola lain, dan kita itu kataku nggak apa-apa banget, atau bahkan bagus banget kalau misalnya kita punya dorongan lain lagi dari luar, karena itu sangat kita butuhin buat merasakan perubahan itu. Gitu, Indra. Nah, kalau misalnya Indira tadi idolanya siapa, Indira, yang menjadikan dorongan Indira ini buat berubah lebih baik lagi? Aduh, ditanya lagi. Oke, idola aku tuh sebenarnya nggak cuma satu, mungkin banyak. Ya pastinya mungkin banyak dari cewek-cewek tuh yang suka Korea. Nah itu mungkin idola aku salah satu dari mereka. Terus ya itu mungkin. Udah ya Kak. Siap. Terus ini ada satu pertanyaan dari teman kita. Dia pengen nanya, mau disampaikan ke Zaka. Mungkin Kak Zaka bisa jawab.
Boleh, boleh. Apa pertanyaannya? Jadi, apa yang terjadi kalau kita tuh nggak merubah sikap buruk kita, kalau misalnya gitu deh. Sebenarnya kalau jawaban dari pertanyaan itu sendiri kayaknya kita semua mungkin udah banyak yang tahu, tapi aku sebutin lagi aja. Kalau misal memiliki sikap-sikap buruk dan kita tidak mau berusaha buat menjauhi ataupun merubah sikap buruk itu menjadi sikap kita yang lebih baik lagi, yang pasti akan terjadi adalah yang pertama, kita akan terperangkap dalam zona nyaman kita, zona nyaman di mana kita nggak mau berubah itu, dan itu akan menjadi buruk bagi kita karena dengan tidak mau merubah sikap sikap buruk kita menjadi sikap yang lebih baik, maka akan berdampak lagi kepada lingkungan sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri akan menjadi pribadi yang buruk, akan menjadi banyak banyak bukan banyak kekurangan. Kita akan melakukan banyak kesalahan karena kita tidak mau mengevaluasi diri kita sendiri untuk menjadi baik. Nah, dan untuk akibat yang keduanya, kalau misalnya kita tidak mau merubah diri kita dari yang buruk menjadi lebih baik, maka yang pasti kita akan dijauhi oleh orang-orang terdekat kita dan dijauhi oleh orang lain, dijauhi oleh teman kita, dijauhi oleh keluarga kita, dijauhi oleh kenalan-kenalan kita, karena mereka pun siapa sih orang di sini yang mau temenan atau mau deket sama orang yang bahkan kayak nggak baik dan udah nggak baik, nggak mau merubah sikapnya yang lebih baik lagi gitu. Indira mau nggak kalau misalnya deket sama orang kayak gitu? Jangan dong, jangan Nah, gitu. iya, iya makanya kan. Jadi kalau kita bakal susah banget buat bersosialisasi dengan orang lain karena orang lain tuh akan menjauh kita. Dan yang ketiga, kita akan sulit beradaptasi dimanapun kita itu. Karena kalau kita tidak mau merubah pribadi kita dengan menjadi lebih baik lagi, kita akan sulit menyesuaikan diri kita pada suatu tempat tertentu. Jadi alhasil kita akan susah saat di sekolah, susah saat di lingkungan masyarakat, susah saat di tempat umum dan tempat-tempat lain sebagainya. Pokoknya pada intinya, kalau misal kita tidak mau merubah sikap kita yang pribadinya yang buruk menjadi lebih baik lagi, maka ya siap-siap aja kita akan mengalami banyak dampak negatif yang akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Gitu, Indira. Oke, jadi pokoknya intinya kalian nggak boleh stay di safe zone kalian terus kalian kalau misalkan bersikap tuh harus punya niat yang cukup banyak. Betul. Oke. Segitu aja pertanyaan sih Kak di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin aku hari ini. Terus Ya, sama-sama Indira. kurang lebihnya maaf jika ada salah kata. Dadah leaders. Dadah semua.